Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Nadalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 15 Januari 2025, hari biasa pekan pertama. Disusun dan dibawakan oleh Frater Charles Lau SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Markus. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih yang Kristus. Perikop Injil hari ini menceritakan Yesus yang menyembuhkan ibu mertua Petrus dari demam. Tidak berhenti di situ, banyak orang datang kepada Yesus untuk mencari kesembuhan dan pelepasan dari roh-roh jahat. Di tengah kesibukan pelayanannya, Yesus tetap menyediakan waktu untuk berdoa di tempat yang sunyi. Ketika murid-muridnya menemui dia dan memberitahukan bahwa banyak orang yang mencarinya, Yesus menegaskan prioritas misinya, yaitu memberitakan Injil ke kota-kota lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam dunia yang serba cepat dan sibuk sekarang ini, banyak orang menghadapi tantangan yang serupa dengan kebutuhan orang-orang pada zaman Yesus, yakni kesehatan, pelepasan dari tekanan, dan harapan di tengah kesulitan. Di sisi lain, kita seringkali terjebak dalam rutinitas, sehingga melupakan prioritas utama hidup kita. Fokus kita bisa terpecah antara tanggung jawab, kebutuhan pribadi, dan pelayanan kepada sesama, tanpa menyadari pentingnya menjaga relasi yang mendalam dengan Allah. Teks ini amat relevan dengan kehidupan kita karena menunjukkan bagaimana Yesus di tengah kesibukan pelayanannya tetap menjaga inti panggilannya dengan mengutamakan doa dan misi pewartaan. Satu pesan penting dari teks ini adalah Yesus mengutamakan doa sebagai pusat dari hidup dan pelayanannya. Meskipun sibuk melayani kebutuhan banyak orang, ia tidak melupakan sumber kekuatannya,
yaitu hubungan yang intim dengan Allah melalui doa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kesibukan membuat kita kehilangan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi kita. Seringkali kita merasa terbebani oleh banyak tanggung jawab atau bahkan tergoda untuk terus sibuk melakukan tanpa meluangkan waktu untuk berhenti dan bertemu dengan Allah. Teks ini menantang kita untuk menjadikan doa bukan hanya sebagai aktivitas tambahan, tetapi sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Ketika Yesus berdoa, Ia mendapatkan arahan yang jelas tentang prioritasnya, yakni bukan hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi juga membawa pewartaan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Demikian pula, doa dapat menjadi tempat kita menemukan kembali tujuan hidup dan kekuatan untuk menjalani tanggung jawab kita, baik dalam pekerjaan, keluarga, maupun pelayanan. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita meluangkan waktu setiap hari untuk berbicara dengan Allah meskipun jadwal kita sibuk? Apakah doa kita menjadi sumber kekuatan untuk menghadapi tantangan, ataukah doa hanya menjadi pilihan terakhir ketika semua cara lain telah gagal? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, renungan ini mengingatkan kita untuk meneladani Yesus yang tidak hanya melayani dengan kasih, tetapi juga mengutamakan doa di atas segalanya. Mari kita kembali pada inti panggilan kita sebagai murid Kristus, hidup yang terhubung erat dengan Allah. Dengan menjadikan doa sebagai prioritas, kita dapat menemukan kekuatan, arahan, dan damai sejati di tengah kesibukan hidup. Semoga. Hei saudara, umat Tuhan, Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. dalam satu hati di dalam kasih Yesus.